kota Saranjana kembali menjadi buah bibir dan ramai diperbincangkan masyarakat. Kota ini disebut-sebut sebagai sebuah kota gaib dan misterius yang terletak di wilayah Kota Baru, Kalimantan Selatan. Bagi masyarakat setempat, nama Saranjana mungkin sudah melegenda sejak puluhan tahun lalu. Namun, bagi orang yang tinggal jauh dari Kalimantan, nama Saranjana masih cukup asing. Beberapa orang menyebutkan di kota tersebut banyak terdapat gedung tinggi, mobil, warung, serta penghuni yang terdiri dari pria dan wanita. Cerita yang beredar menyebutkan penduduk Saranjana lebih cantik, tampan, dan juga gagah. Namun, itu semua hanyalah gaib karena Saranjana yang sebenarnya adalah sebuah bukit yang ditumbuhi pepohonan yang langsung bersebelahan dengan laut. Saat ini, nama kota Saranjana tak ada dalam peta. Namun, kota Saranjana terkenal karena keangkerannya. Orang-orang yang tiba-tiba menghilang di sekitar pulau tersebut dipercayai pergi ke kota itu. Tidak sedikit yang mengaku pernah masuk ke kotanya, namun pembuktian secara ilmiah memang belum ada, hanya cerita dari mulut ke mulut. Kali ini, Satelit Misteri punya cerita menarik dari kisah nyata tentang seorang bidan yang diculik untuk ditugaskan di kota Saranjana. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak sama-sama ya. Di sore itu, matahari mulai terbenam ke arah barat. Jam pun sudah menunjukkan pukul 5 sore. Di desa yang terpencil ada sebuah klinik yang terletak di samping jalan dan tidak terlalu besar. Di klinik itu ada seorang bidan cantik yang bernama Ulan. Ulan yang mengingat pasiennya yang sudah tidak ada lagi yang datang, akhirnya Ulan memutuskan untuk segera tutup. Ulan menikah dengan seorang lelaki berasal dari kota Kalimantan. Meski begitu, tugas Ulan dipindahkan ke kota ini dan ditugaskan di sebuah puskesmas di tempat barunya. Sembari membuka praktek di sore harinya seperti pada saat itu. Setelah menyelesaikan tugasnya, biasanya Ulan langsung pulang ke rumah untuk mengerjakan tugas utamanya sebagai istri ibu rumah tangga. Lalu kemudian istirahat sebentar dan sorenya Ulan kembali lagi ke klinik untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan. Di sana, biasanya ada pasien yang datang ke tempat prakteknya Ulan. Namun, sore itu tidak ada pasien yang datang. Langit pun sudah mulai mendung dan gelap. Ulan memutuskan untuk tutup dan bergegas membereskan semuanya barang-barangnya. Dan di situ Ulan tidak sendirian. Ulan selalu menitipkan kunci pada asistennya. Setelah semuanya selesai, Ulan pun pulang ke arah yang berlawanan dengan asistennya. Sedangkan asistennya ke arah barat. Dan Ulan ke timur sambil menunggu jemputan suaminya. Kala itu jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Ulan masih menunggu jemputan dari suaminya yang tak kunjung datang. Sebenarnya Ulan sudah menelpon suaminya berkali-kali, namun handphone suaminya tidak aktif. Ulan pun terpaksa harus menunggu. Waktu pun sudah menunjukkan pukul 9 malam. Di saat Ulan sedang menunggu suaminya, tiba-tiba saja dari jauh Ulan melihat seorang nenek paruh-baya yang sedang berjalan menghampirinya. Setelah nenek itu dekat, ia memberi salam pada Ulan. Namun, si nenek itu tidak menampakkan wajahnya. Sebab kerudung yang dikenakan nenek itu terlalu menutupi wajahnya, sehingga Ulan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Tetapi Ulan di situ tidak menghiraukannya. Lalu kemudian nenek itu terlihat setengah membungkuk dan berkata dengan nada memohon, "Bu bidan, maaf, saya mau meminta tolong. Ada seorang wanita yang mau melahirkan saat ini dan membutuhkan bantuan ibu bidan." "Di mana, Bu?" ucap Ulan. "Di desa sebelah rumah saya," jawab si nenek itu. "Sebentar ya, Nek," ucap Ulan sambil memeriksa alat yang dibawanya di tas miliknya. "Insya Allah cukup, Nek." "Mari ke arah mana kita jalan?"
tanya Ulan. Nenek itu tidak menjawab, hanya memegang lengan kanannya Ulan sambil berkata, "Mari ikut aku." Setelah 5 menit kemudian antara sadar dan tidak, Ulan tiba-tiba saja sudah duduk di bangku angkot. Ulan pun terkejut karena biasanya di jalan desa ini jam segini sudah tidak ada angkot. Dan Ulan pun sempat berpikir ia akan turun di mana setelahnya. Saat itu pikiran Ulan seakan berkabut dan gak karuan. Mungkin karena terlalu fokus pada pasien yang akan ia tolong. Setelah sampai dengan tujuan yang misterius, nenek itu kemudian membayar angkot. Lalu Ulan pun turun dengan nenek itu dan berjalan di pemukiman yang begitu asri, sejuk, dan bersih. Di sana Ulan melihat gapura atau tugu batas desa yang bertuliskan "Selamat datang di wilayah Saranjana". Sebelumnya, Ulan belum pernah dengar dengan nama itu. Ulan sempat berpikir mungkin karena dirinya masih orang baru di sini. Jadi, belum terlalu hafal di daerah kelahiran suaminya. Kemudian tatapan Ulan tidak terhenti dengan memandangi toko-toko rumah-rumah yang ada di kota Saranjana. Seakan-akan ia baru pertama kali masuk ke daerah ini. Bahkan di sana Ulan terkagum-kagum dengan rumah-rumah yang dilihatnya. Setibanya sampai di depan gerbang, nenek itu menarik lengan Ulan dan mengajaknya untuk berhenti di sebuah bangunan rumah yang lumayan besar. "Mari masuk, Bu, ini rumahnya." Di situ Ulan nurut saja dan masuk sembari mengucapkan salam kepada tuan rumah. Lalu tidak lama kemudian keluarlah seorang lelaki sambil membungkuk sopan dan mempersilakan masuk dengan ramah. Ulan di situ merasa tertegun dan sekilas dalam pikirannya ini pasti suaminya wanita yang akan melahirkan itu. Lelaki itu memang sangat tampan, akan tetapi memiliki kuping yang lancip dan tidak memiliki garis antara bibir dan hidung. Di situ Ulan mulai merasa heran. Lalu si nenek itu menepuk bahunya Ulan, lalu menggamit lengannya dan membawanya masuk ke dalam kamar wanita yang akan melahirkan itu. Di dalamnya, Ulan dibuat takjub ketika melihat kamar yang cukup luas, serta semuanya tertata dengan rapi dari tempat tidur sampai boks bayi. Kemudian, wanita itu setengah meringis menyambut Ulan dengan ramah dan sambil berkata pelan, "Tolong aku ya, Bu. Bantu aku." Liriknya sambil menahan sakit. Dengan tersenyum Ulan menjawab, "Insya Allah aku bisa bantu." Lagi-lagi Ulan terkejut ketika menatap wajah cantik wanita itu. Karena wajahnya sama persis dengan suaminya. Kupingnya yang lancip dan tidak memiliki garis antara bibir dan hidung. Akan tetapi, Ulan mengabaikan semua itu. Sebab, yang terpenting baginya adalah menolong persalinannya. Kemudian Ulan mulai bekerja dari memeriksa tensi, fase, dan lain-lain. Setelah dicek semuanya tidak ada kendala. Kemudian Ulan mulai memakai sarung tangan untuk memberi suntikan di tangan. Tidak lama kemudian injeksi itu bereaksi dan wanita itu mulai kontraksi dan berusaha mengejen. "Ayo, tarik nafas lepas." Tarik nafas lagi, lepas. Lirik Ulan sambil menahan di bawah rahim si wanita itu agar kepala bayi tidak jatuh ke kasur. Dan tidak lama kemudian terdengarlah suara tangisan bayi pecah di ruangan itu. Ulan merasa bersyukur dan bahagia dengan profesinya. Karena ia berhasil menolong seseorang yang mau melahirkannya itu. Lalu kemudian dengan sigap Ulan membersihkan bayinya dan menggunting ari-arinya. Akan tetapi keanehan itu mulai menimpanya lagi. Di situ Ulan merasakan bayinya sangat berat. Tidak seperti bayi pada umumnya. Selama Ulan menangani persalinan, belum ada bayi yang beratnya hampir 7 kg lebih. Pada umumnya,
ketika bayi baru lahir biasanya beratnya hanya sampai 4 kg. Itu pun banyak kendala dan 2,6 itu rata-rata. Di situ Ulan sudah tidak bisa menampung semua dengan keanehan-keanehan di keluarga ini. Setelah membereskan semuanya, wanita itu mempersilahkan Ulan untuk beristirahat dan menerima jamuan mereka dengan hidangan yang sangat istimewa. Tapi lagi-lagi Ulan dikejutkan dengan sebuah hidangan yang ada di meja. Ukuran makanannya dari daging sampai buah-buahan ukurannya sangat besar semua. Ulan di sana hampir tidak berselera makan. Tak lama kemudian, Ulan pun pamit untuk pulang pada semua keluarga itu, termasuk si nenek yang sudah mengantarnya itu. Dan yang membuat Ulan terpana, baru kali ini ia melihat wajah nenek itu yang tadinya tertutup oleh kerudung. Wajah nenek itu sama persis dengan suami istri yang punya rumah ini. Kemudian Ulan mengulurkan tangannya pada wanita yang baru saja ia tolong persalinannya untuk berpamitan. Tetapi wanita itu malah mencekal tangannya Ulan dan menyelipkan segenggam kunyit di tangannya sebagai tanda terima kasih. Sebenarnya Ulan tidak ingin menerimanya. Pada akhirnya Ulan menerima pemberian itu. Sebab Ulan khawatir jika tidak diterima mereka akan merasa tidak dihargai. Setelah Ulan berpamitan, tiba-tiba saja pandangan Ulan mulai kabur seperti mau pingsan. Yang terlihat hanya samar-samar dan gapura tugu batas wilayah Saranjana. Malam pun semakin sunyi dan gelap. Keesokan harinya, pagi itu sekitar pukul 5 pagi lewat 12 menit. Ulan pun terbangun dari tidurnya dengan setengah sadar dan masih samar-samar. Ulan di situ mendengar suara riuh bergemuruh yang berada di dekatnya. Perlahan ia membuka matanya dengan jelas, ternyata suara riuh itu adalah suara warga. Kemudian ada salah satu warga yang menghampiri Ulan yang masih tergeletak di tempat itu. Ini ibu Ulan. Kenapa ada di sini? Padahal dari semalam warga mencarinya di tempat ini beberapa kali, namun tidak ada hasil. Kemudian terdengar sahutan warga yang lain, cepat panggil suaminya, kasihan sudah 4 hari 4 malami dia menunggu di sini. Kemudian ada seorang ibu warga di situ membangunkannya. Bangun Neng, sambil memeriksa keadaan Ulan seakan tubuhnya khawatir ada yang terluka. Setelah itu, tak lama kemudian suaminya pun datang sambil memberondong dan mempertanyakan apa yang terjadi. Ulan hanya mengatakan aku baru saja menolong ibu yang mau melahirkan di daerah Saranjana. Sontak, semua warga yang mendengarnya kaget. Hah? Saranjana? Setibanya di rumah suaminya memberitahu bahwa waktu itu Ulan menghilang selama 4 hari tanpa kabar. Lalu Ulan menceritakan semuanya dengan kejadian di Saranjana beserta ciri dan fisik orang-orang yang ada di sana. Suaminya sempat tak percaya, lalu suaminya bertanya, "Kamu makan enggak di sana?" Ulan menggelengkan kepala, "Enggak." Karena makanan di sana semuanya berbentuk besar. "Syukurlah," ucap suaminya. "Untungnya saja kamu tidak makan apa-apa di sana. Jika kamu makan di sana, kemungkinan kamu tidak akan bisa pulang lagi," ucap suaminya. Mendengar ucapan itu, Ulan merasa syok dengan semua keanehan yang ia alami. Setelah Ulan bercerita dengan suaminya tentang kejadian itu, tiba-tiba Ulan mengingat sesuatu yang pernah ia terima di kota Saranjana. Kemudian Ulan bergegas untuk mengecek kunyit yang diberikan wanita itu, dan ternyata kunyit itu sudah berubah menjadi emas. Demikian kisah yang dialami seorang bidan cantik di kota Saranjana.